Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk isi hati dia yang sebenarnya ke kamu. Ya, kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Kita pilih kartu ya. Ini ada deck 1 dan yang ini deck 2. Oke? Jangan lupa tetap mintanya ke Allah atau Tuhan masing-masing. Berbuat baik, berniat baik, dan memaafkan segala apapun yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Jika itu menyakitkan, itu sebagai pembayaran dosa, ya. Insya Allah menjadi hal baik ke depannya. Ya, tetaplah berbuat baik. Oke, kita langsung baca doa ya guys, menurut baca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku kasih waktu kalian 3 menit. Silahkan kalian pilih. Ini deck 1, deck 2. Oke? Oke, isi hati dia yang sebenarnya ke kamu, ya, dan ke orang yang dia jalani sekarang. Oke, aku pilih deck 1. Alright, kita lihat isi hatinya dia ke kamu dan ke orang yang dia jalani sekarang. Ya, ini bisa kamu pilih yang mana kamu dealkan. Isi hatinya dia ke kamu dan ke orang yang dia jalani sekarang. Di bottom of the deck ada past life, relationship, keep an open mind, and stay optimistic about your love life. Oke, jadi gini ya. Kalau dilihat dari energinya dia terhadap kamu nih ya, dan dia nih orang yang dia jalani sekarang, dia masih ada keinginan terbuka kembali ke kamu, optimis banget sebenarnya, dan ya dia merasa kamu adalah orang yang sangat berbeda dari orang yang dia temui selama ini. Dan itu tidak dia pikirkan. Past life. Ya. Masih ada keinginan optimis banget sih. Ya, tapi memang masih mencari-cari cara untuk kembali lagi ke kisah masa lalu. Karena dia merasa ya dia masih ada kontrak di situ. Ya, masih ada kontrak. Jadi dia butuh bantuan temennya. Ya. Untuk mencari cara bisa membayar kontrak dengan yang baru agar bisa kembali ke yang lama. Oke, kita lihat energinya dia ke kamu. Make the effort. Look at this, ya. Great love is worth taking the steps you're going to take. Masih ada keinginan sih guys.
untuk kembali ke kamu ya, masih ada. Karena dia merasakan suatu energi bagus, dia merasakan rasa cintanya selama menjalani dengan kamu tuh ternyata berarti banget. Dan ini membuat dia akan mengambil langkah untuk menawarkan lagi cintanya ke kamu ya. Kita lihat energi dia ke orang yang dia jalani sekarang. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Hanya untuk seksual ya. Romantic love, express your love, sentuhan ini hanya sekedar fisik. Tapi kalau jiwa, perasaan cintanya itu sama kamu ya, makanya dia ada rasa optimistik untuk kembali ke kamu. Kita lihat ya, isi hatinya dia ke kamu yang sebenarnya. Ten of Pentacles, Ten of Wands, the Wheel of Fortune. Wow, the Sun, Knight of Swords, Seven of Cups, the Queen of Wands. Dia mantau kamu ya. Dia melihat kamu tuh banyak pilihan sebenarnya. Dan dia melihat kamu tuh sudah memiliki kekuatan imajinasi yang tinggi, terutama dalam hal spiritual ya, untuk meraih cita-cita kamu. Dia mantau nih. Hati-hati ya. Kamu juga orangnya udah termasuk yang berani mengambil kesempatan ya untuk bahagiakan dirimu sendiri dengan cara optimistik meraih impian melalui spiritual kamu. Ya, ini ada beberapa orang suka sama kamu dan dia mantau. Oke. Isi hatinya dia, yang isi hatinya tuh sebenarnya sulit lepasin kamu ya, karena dia ngerasa dengan kamu tuh penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemakmuran. Apapun yang diinginkan tuh sudah ada di tangan di sini, bisa dia genggam. Dan sulit banget ya untuk melepaskan hasrat ini. Ditambah kamu sudah optimistik dalam meraih impian kamu dengan cara spiritualnya kamu. Apa yang kamu inginkan akan tercapai. Ini yang dia inginkan sebenarnya. Energi ya, keberuntungan. Jadi kalau yang aku lihat dari energinya ini ya, isi hatinya dia tuh berat banget melepaskan kamu. Dia akan coba untuk bisa kembali union dan menanggung karmanya. Dia mencari cara. Ini bisa 20 hari atau 20 bulan, asal jangan 20 tahun ya. Masih kelamaan. Bisa juga 2 bulan atau 2 tahun ya. Kita lihat dengan orang yang dia dealkan saat ini ya, orang yang dia jalani. Karena yang dia jalani ini hanya sebagai fisik saja ya, bukan perasaan,
bukan kasih sayangnya, jadi fisik saja. Wow. Six of Wands, Four of Cups. Two of Swords. Ten of Swords. Okay. Aku ngelihatnya dia terbunuh sendiri. Pembayaran karma sih. Dengan logikanya dia sendiri. Karena dia coba untuk melepaskan kamu, ya, lari dari drama yang dia buat sendiri, ya, dengan pemikiran negatifnya dia sendiri yang dia tanam hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi kayak gini, dia berpikiran buruk sama kamu karena dia pengennya sukses sendiri. Jadi kayak, lu nggak boleh berteman sama ini, karena takut kamu berkembang, karena takut kamu sukses, karena takut kamu disukai banyak orang, karena kamu takut. Jadi berpikirannya negatif. Kenapa? Karena dia mementingkan untuk membangun kesuksesan dia sendiri. Jadi dia nggak mau kamu tergantung dengan orang lain, tapi hanya dengan dia. Ini narsisistik kalau aku bilang ya. Pada akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Dan aku ngeliatnya memang ini adalah jalan karma. Ya, lambat laun akan dia terima. Tapi semua kembali lagi sama kamu. Ya, kalau kamu perbaiki diri dengan cara spiritual, otomatis ini akan membunuh kehidupan dia, terutama dalam materi ya, dalam materi. Karena kamu fokus untuk berdoa dirimu sendiri gitu loh, bukan untuk orang lain gitu. Makanya kesuksesan yang dia raih ini diambang kekecewaan ya, karena sifat narsisistiknya dia kan keblok ya, karena pembayaran karma ya. Jadi dia memang menjalani hubungan dengan yang ini ya, karena fisik aku ngeliatnya ya, fisik. Dia akan datang ke kamu lagi, aku lihat. Kenapa? Ya karena dia melihat banyak keberuntungan ketika bersama kamu. Makanya dia akan membawa serta semua emosionalnya untuk membayar karma hanya karena ingin kembali lagi sama kamu. Di dalam karma ini, walaupun ada karma buruk, tapi tidak seburuk ketika bersama kamu. Keberuntungan akan selalu hadir dalam hidup dia. Ya. Nanti kita lihat clarify-nya. Jadi ini orang, kalau aku lihat, dia akan kembali sama kamu sih, tapi memang dia harus menjalani proses karmanya dulu ya, untuk mutusin circle-nya. Kita lihat isi hati dia yang sebenarnya ke kamu. Tuh ya, Ten of Cups, Seven of Swords. Ya masih berharap sebenarnya. Ten loh. Masih berharap dia ingin kembali, karena dia ingin menguasai keberuntungannya kamu di dalam energi ataupun hubungan dengan kamu gitu ya. Dan ini berpengaruh berat sama dia, berpengaruh banyak ya. Dia memantau. Tadi aku bilang juga apa, mantau. Karena dia ingin menguasai lagi, ingin memanfaatkan koneksi ini. Masih bimbang ya,
untuk kembali sama kamu. Perasaannya masih berbagi dua dan dia belum bisa melupakan kamu. Masih stuck. Pikirannya dia masih tentang masa lalu dengan kamu juga. Terutama kamu yang long distance ya. Ya. Jadi ini yang kamu dealkan, ini masih berharap untuk kembali ke kamu ya. Masih berharap. Dia memang mengkhianati hubungan kalian karena ya dia ingin menguasai semuanya, terutama tentang keberuntungan. Ya, dia masih mikirin kamu. Kita lihat isi hatinya dia yang sebenarnya ke orang yang dia jalani sekarang. 3 of Wands. Six of Pentacles. Alright, aku melihatnya setelah ending dengan kamu, dia berhubungan bukan hanya dengan satu orang ya. 3 of Pentacles, the Star, the Fool, and the Emperor. Ini berhubungan bukan dengan satu orang loh, karena dia merasa bangga, merasa puas, merasa kuat. Dia nekat lakukan ini ya, karena dia coba untuk melupakan kamu. Jadi dia coba untuk mencari orang lain yang bisa seperti diri kamu. Dan itu nggak semua orang sama seperti kamu gitu loh, pasti ada perbedaannya. Makanya di sini hati dianya tuh terbagi-bagi sih. Ini bisa sampai 6 orang, 3 orang ya yang dia bagi. Bahkan juga ini LDR juga dia lakukan. Bisa termasuk kamu, pilihannya dia karena di sini ada. Tapi juga bisa dengan orang lain. Dan ini ngebuat dia tuh ya untuk meraih kesuksesan di journey hidupnya tuh ya merasa keblok. Untuk kembali ke kamu juga keblok dulu. Kenapa? Karena harus bayar karma. Harus bayar karma. Ya, dia ada rasa optimistik kembali ke kamu ya, tapi masih nyari orang lain dulu ya. Ingin ada yang seperti kamu. Dan itu tidak mungkin. Ya. Setiap manusia itu ada kesamaan tapi tidaklah 100% sama. Ya, pasti ada perbedaan. Aku ngelihatnya. Jadi dia dengan orang yang dijalani sekarang hanya untuk fisik. Sedangkan sama kamu ini untuk keseluruhan. Kebahagiaan, keuangan, percintaan, kehidupan. Kalau dengan dia ini hanya untuk ya menunjukkan kehebatannya dia gitu loh. Karena hanya untuk fisik ya. Seksual. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Dan skip iklan channel aku, Lucky Tertemes. Sekarang kita lanjut ke deck nomor 2. Oke. Deck nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat isi hati dia yang sebenarnya ke kamu. Dan ke orang yang dijalani sekarang. Oke. Engagement, free yourself and worth and waiting for.
Define timing is at work in your love life. It is time to take back control over your life. Your love life is ascending to higher level commitment. Oke, ini yang kamu dealkan. Ini sudah ada yang menikah ya, sudah ada yang bertunangan juga. Jadi kayak ya dia harus bebasin diri dari penantian. Jadi kayak udahlah, gue gak usah nunggu-nunggu lu lagi gitu, cari yang lain ya. Jadi kayak ya dua-duanya ini, yang satu dia mungkin udah nunggu lama tentang kamu, atau dia ingin kebebasan juga ya. Jadi kayak ya dia pengen berhubungan komitmen tapi tetap dibebaskan. Kita lihat isi hatinya dia sebenarnya ke kamu. Honeymoon, ingin move on dari kamu. Enjoy the bliss of holiday time together. Sedangkan dengan orang yang dia jalani sekarang, codependency, ya. Lagi ketergantungan dengan kamu tuh, lagi move on. Ya, lagi ninggalin kamu dulu. Dan dia lagi ketergantungan tentang percintaan. Ya, jadi kayak hal-hal romantis dia pengennya kayak gitu, nggak mau kesendirian, ya, nggak mau kesepian, ya. Kita lihat isi hatinya dia ke kamu. Two of Cups, tuh kan. Two of Cups, the Justice, Two of Pentacles. Aku ngelihatnya dia masih ada keinginan untuk kembali ke kamu, tapi ragu ya. Cintanya terbagi karena saat ini dia lagi ketergantungan dengan yang bersama dia. Kalaupun kembali ke kamu, ini akan menjadi karmic circle ya. Karena terbagi. Nine of Wands, Seven of Swords, the Temperance. Masih menyimpan topeng ya, dia tutupi perasaannya dia ke kamu. Isi hatinya dia ya masih terbagi dua. Makanya dia coba untuk move on dari kamu. Ya, karena dia masih ketergantungan dengan dia, ini orang yang dia jalani sekarang. Kita lihat addictions. The Knight of Cups, Ten of Pentacles, The Emperor and the Moon. Dikasih 4 malah. Queen of Wands, Ace of Swords, the Tower, the Lovers. Dia sama orang yang jalani ini mencoba menjadi feminim sih jiwanya, gitu ya. Jadi ya lemah lembut gitu ya. Padahal ini dia stres banget mikirin percintaan dengan kamu tuh udah hancur, udah berantakan. Dia coba untuk kuat. Tapi di sini perasaannya dia tuh sebenarnya adalah maskulin. Ya, dia bohong ini orang yang dia jalani sekarang dengan berjiwa seperti feminim. Ini topeng semua sih. Ya, the Knight of Cups, the Ten of Pentacles, the Emperor, dan juga the Moon. Ini efek ilmu hitam. Ya. Ataupun dengan topengnya, dramanya. Ya, karena untuk memiliki kekuasaan, terutama tentang keuangan, kestabilan hidup,
dengan kamu tuh bermasalah uang terus. Ya. Cinta sama kamu iya. Soulmate, twin flames ini bisa. Tapi bermasalah tentang keuangan terus. The King of Swords, Jewel the Fortune. Tapi kalian akan dikembalikan oleh semesta ya, ataupun ilahi. Tapi hati-hati, ini akan menjadi karmic circle ya. Karena keangkuhan ini masih ada. Ada pembayaran karma yang harus diselesaikan dengan kalian. Ya. Ini ngelawan koneksi twin flame sih. Jadi perang batin dia ini ke kamu. Perang energi juga ya. Kamu juga perang batin tentang dia. Karmic circle-nya akan kembali lagi ke kamu ini. Karena masih ada pembayaran karma yang belum selesai dengan kamu. Ten of Wands. Ace of Pentacles tuh. Kalau dengan ini yang dia cari itu ya harta ataupun materi, kehidupan, kecukupan gitu ya. Tapi semuanya hanya bayangan saja sih, kayak ya fantasi aja. Fantasi aja. Aku ngelihatnya. Dan ini ketergantungan karena ya harta, uang. Dia memberikan jiwanya, dirinya untuk kestabilan hidup. Karena dia ingin bangkit menjadi orang yang sukses, tapi dengan cara berselingkuh atau berkomitmen dengan beberapa orang, bukan hanya satu orang. Ya. Jadi dia masih berharap ke kamu, iya, nanti kamu akan dipertemukan. Dia akan kembali ke kamu, tapi ya pembayaran karma lagi ya, hati-hati. Sedangkan kalau dengan orang yang dia jalani sekarang, tujuannya hanyalah untuk mengejar impiannya dia, terutama dalam karir dan keuangan. Dia ingin bangkit, ingin sukses, tapi dengan cara ya memanfaatkan ya. Ujungnya ya dia akan sulit sendiri hubungannya dengan orang ketiga ini, karena menjadi kodependensi, ketergantungan, dan akan dibayangi tentang ketakutan terhadap keuangan dan juga drama dia. Ini bisa efek dari ilmu hitam juga ya, pelet. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot Mesen. Check it out you guys.